Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas gaya kelas 8 semester Gasal IPA untuk MTS maupun SMP. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan ataupun dorongan terhadap objek sehingga menghasilkan perpindahan. Ingat, jika objek sudah ditarik maupun didorong tetapi tidak menghasilkan perpindahan atau tidak bergerak atau diam, maka objek tersebut tidak bergaya. Contohnya, ada dua anak yang sedang bekerja sama, yang satu menarik dan yang satu mendorong. Perhatikan, jika objek tersebut bergerak, berarti objek tersebut sudah dikenai gaya. Satuan gaya adalah Newton atau N. Gaya ada yang searah dan tidak searah. Gaya searah. Perhatikan demonstrasi saya. Gaya searah kita lihat ada 3 contoh. Yang pertama, yang satu mendorong ke kanan dan yang satu menarik ke kiri, tentu saja searah. Gambar kedua, sama-sama mendorong dalam satu bidang, itu contohnya searah. Berikutnya, saling tarik, ya, sama-sama menarik, sama-sama ke kanan semua. Gaya tidak searah. Kita lihat 3 contoh. Yang pertama, saling tarik menarik. Yang pertama menarik ke kiri, yang kedua menarik ke kanan. Gambar kedua, saling dorong mendorong. Yang satu mendorong ke kanan, yang satu mendorong ke kiri. Berikutnya, ada yang mendorong, ada yang menarik pada satu bidang objek. Perlu kita ingat, selain besaran pokok dan besaran turunan, ada besaran vektor dan skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai arah dan nilai. Contohnya jarak, kecepatan, gaya yang tidak searah. Berikutnya, besaran skalar adalah besaran yang tidak mempunyai arah tetapi memiliki nilai. Contoh, perpindahan, kelajuan, dan lain sebagainya. Pengaruh gaya terhadap objek ataupun benda. Gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Gaya menyebabkan benda berubah arah. Gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Gaya juga dapat berubah bentuk. Jenis-jenis gaya: gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja dengan sentuhan. Contoh, gaya otot, gaya pegas, dan gaya gesek. Gaya otot, gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Contoh, menendang dan melempar bola. Perhatikan demonstrasinya. Ada 2 anak sedang bermain bola.
yang satu menendang, yang satu melempar. Yang menendang bola gaya otot khususnya mendorong, sedangkan yang melempar gaya otot dan juga mendorong. Gaya pegas. Gaya yang terjadi pada pegas. Pegas muncul karena adanya peristiwa memapat dan meregangnya objek sehingga dapat kembali ke bentuk semula. Contoh per atau shockbreaker motor. Nah, itu demonstrasinya, arahnya perhatikan ya, kita zoom. Saat per ke arah ke bawah dia meregang, sedangkan yang ke arah ke atas dia merapat atau memapat, atau bisa juga kembali ke bentuk semula. Gaya gesek. Gaya yang menimbulkan hambatan ketika kedua permukaannya saling bersentuhan atau bergesekan. Contoh gesekan antara roda ban sepeda dengan aspal. Kita lihat contoh seorang anak sedang bermain sepeda. Gaya gesek ada dua macam, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis, gaya gesek yang ditimbulkan apabila objek pertama bergerak tetapi objek kedua tidak bergerak. Contoh, kita terpeleset di lantai yang licin. Telapak kaki kita katakanlah objek pertama dan bergerak, sedangkan lantai adalah objek kedua dan tidak bergerak. Kedua objek tadi saling bergesekan ataupun saling bersentuhan. Hal tersebut terjadi peristiwa gaya gesek statis. Kenapa kita terpeleset di lantai yang licin? Karena lantai licin memiliki gaya gesek yang kecil, sehingga kita akan mudah terpeleset karena gaya geseknya kecil, berbeda dengan lantai yang tidak licin ataupun kesat. Kita tidak mungkin terpeleset karena gaya geseknya besar. Artinya gaya gesek semakin kecil pada lantai dan kaki kita akan memudahkan kita terpeleset. Sedangkan kalau lantainya kesat bergesekan dengan telapak kaki kita, kita tidak akan mudah terpeleset. Berarti pada contoh tadi termasuk gaya gesek statis karena yang bergerak objek pertama sedangkan objek keduanya diam, yaitu aspal. Gaya gesek kinetis. Gaya gesek yang ditimbulkan apabila objek pertama bergerak dan objek kedua pun juga bergerak, baik searah maupun tidak searah. Contohnya kita bermain perahu dayung, itu bergerak, bergesekan dengan air yang bergerak mungkin pelan, mungkin kencang, itu tergantung hembusan angin. Pembahasan. Berdayung pada air yang pelan dan berlawanan arah dengan pendayung, maka gaya yang dikeluarkan pendayung akan lebih kecil dibandingkan gaya yang dikeluarkan pada arus air yang kencang. Dengan perbandingan, gaya arus pelan lebih kecil daripada gaya arus kencang. Perhatikan demonstrasi berikut.
Gaya tak sentuh. Gaya yang bekerja pada benda tanpa sentuhan. Contohnya gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik statis. Gaya gravitasi, gaya tarik bumi terhadap seluruh benda yang terdapat di permukaannya. Contoh, saat kita melompat, kita pasti akan kembali lagi ke bawah atau jatuh lagi ke tanah. Berikutnya, bola yang dilempar ke atas itu akan kembali jatuh ke tanah atau ke bawah. Kedua hal tadi tentu saja dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Perhatikan peragaan berikut. Kita melompat, kita akan kembali, tetapi kita berdayung di ring dan bolanya dilempar ke atas, akan jatuh ke bawah. Gaya magnet, gaya yang terdapat di magnet yang dapat menarik benda-benda magnetis, yaitu benda yang bisa ditarik magnet atau dikenai gaya magnet. Contoh, paku dapat ditarik magnet karena paku adalah terbuat dari besi dan besi itu tergolong logam. Berarti besi adalah magnetis. Gaya listrik statis, kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik dan dapat menarik benda-benda di sekitarnya. Contoh nih paling mudah, potongan kertas kecil-kecil dapat ditarik penggaris. Tentu saja setelah kita gosok-gosokkan di rambut, karena penggaris itu bisa bermuatan listrik statis. Perhatikan peragaan berikut itu, ada gambar, perhatikan ini peragaannya. Itu kertas kecil-kecilnya akan terangkat atau menempel di penggaris. Resultan gaya adalah penggabungan dua gaya atau lebih yang mengenai objek atau benda, baik searah maupun berlawanan arah. Resultan gaya disimbolkan Fr dengan satuan Newton atau N. Kita contoh langsung. Ya, perhatikan. Itu ada peragaan. F1 sebesar 10 Newton ke arah kanan dan F2 15 Newton ke arah kanan. F1 mendorong, F2 menarik. Perhitungannya, Fr atau resultan gaya didapatkan dari F1 ditambah F2 sama dengan 10 ditambah 15 sama dengan 25. Maka arah gaya sebesar 25 Newton ke kanan. Kita contoh lagi, ini berlawanan arah. Ya, F1 ke arah kanan 10 Newton, sedangkan F2 ke arah kiri 15 Newton. Kenapa saya kasih tanda min atau minus? Itu hanya untuk menandakan arah saja. Kalau ke kanan kita plus, kalau ke kiri kita min. Juga mempermudah perhitungan kita. Perhatikan perhitungannya. Resultan gaya didapatkan dari F1 ditambah min F2. Maka 10 ditambah min 15 sama dengan min 5. Maka arah gaya sebesar 5 Newton ke kiri. Contoh berikutnya, ini ada kombinasi.
gaya yang bekerja. F1 dan F2 bekerja sama-sama mendorong ke kanan. F3 merasa keberatan atau mungkin seimbang, tetapi minta bantuan F4 sebesar 10 Newton. Bagaimana yang terjadi? Perhatikan. Resultan gaya didapatkan dari kombinasi F1 dengan F2 ditambah kombinasi antara min F3 dan min F4. Min hanya sebagai tanda arah saja, sama dengan 10 ditambah 5 ditambah minus 5 ditambah 10, maka 15 Newton ditambah min 25 sama dengan minus 10 Newton. Maka arah gaya 10 Newton ke kiri, berarti lebih besar gaya yang dikeluarkan kombinasi antara F3 dengan F4. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.